Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari 10 TKJ. Ya, di video kali ini saya ingin menyampaikan pengertian wartel, warnet, dan telepon umum. Ya, lanjut dengan pembahasan pertama, wartel. Warung telepon atau wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dan merupakan bagian dari telepon umum. Penggunaan wartel adalah orang yang bekerja di dalam bangunan wartel yang biasanya bersifat tetap maupun bergerak. Wartel dengan memakai mobil box. Di dalam wartel terdapat kamar bicara umum atau KBU berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakaian jasa telepon. Di dalam kamar bicara umum bisa digunakan untuk pembicara telepon lokal, antar wilayah, interlokal, atau SLJJ, maupun sambungan langsung internasional. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi dilangsungkan di tempat oleh konsumen sesuai tarif pulsa yang berlaku ditambah tarif pelayanan. Penyelenggara jasa wartel paling sedikit menggunakan 2 sambungan telekomunikasi. Pemilik wartel adalah perorangan, badan usaha pemilik daerah BUMD, badan usaha milik swasta, atau koperasi pemilik wartel bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia atau APWI. Apakah wartel masih ada sekarang? Keberadaan wartel menjamur di banyak tempat, bahkan banyak orang yang rela antri untuk menggunakan wartel. Akan tetapi kini bisnis ini sudah menghilang karena kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini semua orang sudah memiliki telepon pribadi yang jauh lebih canggih dan biasanya relatif terjangkau. Komoditas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah wartel. Kehadiran wartel yang muncul pada 1984 sampai 1998 dengan jumlah hanya mencapai 48 buah adalah jawaban Telkom untuk penggunaan telepon yang terus meningkat di masa itu. Sama halnya dengan telepon umum, jumlah wartel di Indonesia juga meningkat tajam pada 1993 hingga mencapai 1.119 buah. Hadirnya wartel di Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat, apalagi bila mengingat fasilitas yang banyak ditawarkan wartel itu lebih baik ketimbang telepon umum yang berada di tempat terbuka. Di wartel, pelanggan bisa menggunakan pesawat telepon dengan nyaman karena biasanya terdapat bilik untuk menelpon, sehingga pelanggan bisa memiliki privasi ketika berbicara. Samping itu, beberapa wartel juga pada umumnya berada dalam ruangan dan terkadang memiliki pendingin ruangan. Layanan wartel di Indonesia bisa dibilang lebih mampu bertahan dari gempuran ponsel genggam bila dibandingkan dengan telepon umum. Bukti menurut data Badan Pusat Statistik 2016 yang dikutip Kadata, dalam wartel masih hidup hingga tahun 2014. Padahal di tahun tersebut ponsel pintar sudah mengenggang besar di pasar Indonesia. Namun teknologi terus berkembang dan harga ponsel juga menjadi kian terjangkau oleh masyarakat.
Pada akhirnya layanan wartel menyerah pada 2015. Tercatat sudah tidak ada lagi sambungan wartel, sedangkan di tahun sebelumnya masih ada sekitar 836. Itu pun jumlah menurun drastis bila dibandingkan tahun 2013 yang masih mencapai 200.250 buah. Era digital. Kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah melemburkan batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Kisah tentang kejayaan dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah melembur batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat komunikasi, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Era digital itulah sebutan orang-orang yang menikmati segala kemudahan dalam genggaman tangan mereka. Di era digital ini, komunikasi jarak jauh juga tidak lagi sebatas telepon dan SMS. Kita bisa menghubungi dan mengirim pesan berbagai konten kepada siapa saja melalui sebuah aplikasi. Contohnya menggunakan aplikasi chatting seperti Hi-App yang memfasilitasi komunikasi melalui pesan teks, gambar, dan video. Di samping itu, penggunaan juga bisa membuat grup dan mengundang hingga 300 kotak agar tetap terhubung. Ruang obrolan pribadi dan grup ini di HPP juga terpisah, sehingga pengguna tidak perlu khawatir salah kamar ketika mengirim pesan. Hi-App adalah aplikasi komunikasi sosial multifungsi buatan Indonesia yang dirancang untuk memfasilitasi gaya hidup digital yang dinamis. Di tengah keragaman unik dalam masyarakat kita, Hi-App berupaya memfasilitasi internet dinamis melalui obrolan, pesan, video, dan berbagai fitur lainnya yang akan dikembangkan secara berkala. Yuk, ajak teman-teman dan kerabat kamu untuk pakai Hi-App sekarang. Apa manfaat warung telekomunikasi? Sehingga wartel ini memiliki manfaat secara sosial, ekonomi, sosial, psikologis, maupun sosial budaya yang meliputi menghemat biaya, menghemat jarak tempuh, memberikan keleluasaan, mempererat hubungan antara keluarga, dan kecepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Wartel ada tahun. Selain telepon umum, fasilitas telekomunikasi yang menjadi permadura di tahun 90-an. Warung. Ya, kita lanjut pengertian kedua. Warnet. Ya, kedua pengertian warnet. Warnet termasuk jenis usaha apa? Warnet atau warung internet atau yang biasa disebut dengan warnet adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan usaha menyewakan komputer dan terkoneksi dengan jaringan internet.
Warung internet, disingkat warnet, adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Biaya akses internet umum dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket. Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet. Pada masa itu secara tidak sadar terjadi perbedaan tren penggunaan lakuran warung internet antara warin dan warnet. Seharusnya jika kita konsisten dengan proses menyingkat kata seperti warteg, warung Tegal, dan wartel, warung telekomunikasi, maka yang seharusnya dipilih adalah waring. Umumnya warnet paling banyak terdapat atau tersebar terutama di kota-kota besar, ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota-kota kecil sebagai penyedia jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dalam mengakses informasi. Kebanyakan warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti universitas atau SMA. Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum seperti mall, alun-alun, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat ini atau kafe-kafe tertentu yang memberikan jasa internet berupa koneksi Wi-Fi yang biasanya gratis karena telah satu paket dengan biaya yang kita keluarkan saat minum atau makan. Biasanya pengunjung akan mendapatkan akun untuk memakai internet. Penyebaran warnet di Indonesia pernah dipresentasikan dalam lokal karya di Mexico City 16-19 November 2004 sebagai persiapan data ICT readiness di negara berkembang. Di negara dunia ketiga, warnet adalah tempat kebanyakan orang mengakses internet di negara-negara atau daerah-daerah maju yang akses internetnya sudah pada hampir setiap rumah. Warnet jarang didapatkan dan mahal tarifnya. Di daerah perkotaan atau urban, sebuah warnet memiliki nama-nama umum panggilan lain seperti netcafe, cybercafe, atau pusat permainan dalam jaringan di mana sambungan internet dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya dikenal sebagai telex center. Di beberapa negara yang banyak mengandalkan sensor seperti RCC dan Singapura, warnet dikontrol, tetapi negara-negara lain malahan diberi bilik pribadi supaya bisa mengakses pornografi tanpa dibatasi. Di Los Angeles, Amerika Serikat, warnet juga diawasi karena menarik geng-geng jalanan. Warnet di Indonesia. 1 Juli 1995 dibentuk PT Botnet Utama yang merupakan adalah ISP swasta kedua setelah Indonet Jakarta. Kantor pertama Bonet terletak di Cafe Botanicus, Tengah Kebun Raya Bogor, yang secara naluriah langsung membuat warnet yang dikhususkan untuk turis-turis yang sedang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Oleh karena itu, cukup sepadan jika kita mengatakan bahwa warnet di Bogor dan juga di Indonesia adalah Bonet yang waktu itu terletak di tengah Kebun Raya Bogor. Aktivitas pembuatan warnet cukup marak di 1996 sampai 1998. Beberapa pemain yang dominan antara lain adalah Wastara dari PT Pos Indonesia, Bonet, dan Pointer adalah segelintir warnet awal Indonesia. Warnet sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah. Pornografi. Banyak negara memilih
memiliki pornografi. Banyak negara yang memandang internet adalah salah satu media pornografi yang dapat diakses oleh pengguna RCC. Contohnya telah mengontrol hal ini dengan ketat dan dianggap efektif. Hal ini dikarenakan media yang divisualkan dan kemudahan untuk mengunduh berkas seperti film yang mengandung fotografi dalam bentuk AVP terbesar sehingga 3GP untuk kapasitas telepon genggam. Penggunaan program-program komputer ilegal atau program-program komputer yang sudah kodenya sudah dipecahkan ulang atau dikenal dengan juga sebagai karakter AVP atau WART. Penyebaran virus atau worm. Virus atau worm ini menyebar melalui situs dokumen yang diunduh dari surat, flash disk, dan lain sebagainya. Perjudian dalam jaringan. Haki dalam penggunaan perangkat lunak oleh warnet tersebut. Namun beberapa warnet juga sudah menggunakan perangkat lunak sah baik dengan membeli izin proteksi maupun menggunakan perangkat lunak bersumber bebas atau open source seperti Linux. Software Linux yang populer di warnet seperti Ubuntu, iOS, Simplemente, SUSE, dan lain-lain. Kejahatan digital melalui jaringan seperti penipuan, scam, stalking, mengakses dark web, penjualan barang ilegal, hacking, dan lain-lain. Apa manfaat dari warnet? Warnet digunakan untuk bersosialisasi bagi para penggemar untuk berkumpul, minum kopi, dan bermain online seperti versi beda dari ruangan biliar dan bar. Selain itu, kafe internet sering menyediakan layanan yang akan saya bicarakan nanti, yang menarik langganan ke kafe mereka khususnya untuk dukungan teknis. Apa yang dimaksud dengan warung internet? Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat usaha yang menyelenggarakan jasa sarana dan prasarana teknologi informasi telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik, permainan, dan atau game online di jaringan internet. Penjaga warnet namanya OP adalah seorang yang bekerja di warnet yang tugasnya adalah melayani user atau pengguna di warnet kita. Apa saja yang ada di warnet? Ini beberapa diantaranya. Mouse merupakan perangkat paling penting yang selalu disediakan oleh warnet. Keyboard, selain mouse, keyboard juga sering jadi bahan pelampiasan anak warnet. Handset, monitor, meja. Warnet ada pada tahun berapa? Tampak aktivitas pembuatan warnet mulai sekitar tahun 1996 sampai 1998. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Telepon umum. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Telepon umum atau telepon koin adalah fasilitas layanan telepon publik dengan cara pelayanan memasukkan uang pada umumnya koin atau kartu telepon sebelum melakukan panggilan. Sejarah telepon umum. Pertama kali ditemukan oleh William Gray tahun 1889, dipasang pada sebuah bank di daerah Hartford,
Connect. Penemuan tersebut dikembangkan dengan pesat dan pada tahun 1892 jumlah telepon umum di Amerika Serikat sebanyak 81.000 buah. Pada tahun 1905 telepon umum koin diciptakan Bell dipasang pertama kali secara outdoor pada jalan Cincinnati. Telepon umum itu tidak begitu menarik perhatian masyarakat karena memakai telepon secara pribadi kurang bisa dilakukan di tempat umum. Maka dari itu, pada tahun 1950-an Bell mendesain kotak telepon atau kamar untuk menelpon dari kaca dan aluminium yang cukup memuat satu orang di dalamnya. Hal ini merupakan kemajuan pesat setelah bertahun-tahun lamanya kayu digunakan untuk pembuatan kotak telepon. Pada tahun 1910, Weinstein Electric dan Gary Telephone PlayStation Co. mendatangi kesepakatan untuk Gary agar membuat koin kolektor. Pengumpulan koin adalah tempat memasukkan koin pada telepon umum. Pada ciptaan Bell menggunakan hak paten yang dimiliki oleh Gary dan Western Electric. Hal ini diperjanjikan sebuah oleh produksi pengumpulan koin tip 5A pada tahun 1911. Pada akhir tahun 1912, 25.000 telepon umum koin dengan pengumpulan koin tipe 5A dipesan untuk kota New York saja. Tipe 5A dimiliki 3 lubang untuk berbagi macam koin dan terus menggapai kesuksesan sehingga tahun 1954 hingga pada tahun berikutnya dikenalkan tipe baru yang hanya memiliki satu lubang saat memiliki fungsi sama dengan ketiga lubang sebelumnya. Lokasi pertama telepon umum. Telepon umum seringkali ditemukan terpasang di area-area publik dan terminal transportasi seperti bandar udara, stasiun kereta, ataupun pemerataan jalan. Dengan persetujuan pemberian tanah, keuntungan dari telepon umum didapat dengan dua cara. Pengusaha menyediakan fasilitas telepon umum, membayar sewa lokasi, dan mengambil keuntungan sisanya, atau pemilik lahan membayar sewa telepon umum tersebut dan membagikan keuntungannya dengan perusahaan yang bersangkutan. Telepon umum khususnya di stasiun pengisian pembakaran gas didesain agar para pekerja dapat menggunakan telepon umum tanpa meninggalkan kendaraan operasi. Ditinggalkannya telepon umum oleh perusahaan penyedia layanan seluler telah menyebabkan banyak pihak merasa dirugikan karena tidak lagi ada menikmati layanan telekomunikasi yang murah. Pendapat telepon umum menurun drastis di banyak tempat dikarenakan menunjaknya penggunaan telepon seluler. Jenis telepon umumnya koin. Telepon umum koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayaran. Lazimnya pecahan koin yang digunakan adalah pecahan 100, 500, dan 1.000 rupiah. Lama pembicaraan yang tersedia bagi pengguna tergantung pada nominal koin yang dimasukkan. Jika pembicara berakhir sebelum tarif mencapai nominal koin dimasukkan, maka telepon umum secara otomatis akan mengeluarkan koin sejumlah sisa kembalian selama percakapan berlangsung. Layar di tempat umum akan menampilkan durasi pembicaraan dan nominal rupiah yang telah dikeluarkan
Pada umumnya, layar akan berkedip-kedip menunjukkan angka 0000 ketika pembicaraan akan segera berakhir dan penggunaan harus memasukkan kembali koin untuk bisa meneruskan pembicaraan. Telepon umum kartu. Telepon umum kartu ini pada dasarnya merupakan fasilitas yang sama seperti telepon umum koin. Yang membedakannya adalah media pembayaran yang berupa kartu. Kartu khusus telepon atau kartu serbaguna. Di dalam kartu tersebut telah diberi sejumlah nilai yang kita gunakan untuk menelpon, dan kita dapat membelinya di gerai yang melayani pembelian kartu telepon. Kartu telepon di Indonesia khususnya tidak terlalu diminati oleh sebagian besar kalangan masyarakat karena masyarakat Indonesia lebih menyukai koin daripada kartu. Kelebihan telepon umum: mudah ditemukan di mana saja berdasarkan fungsi sebagai fasilitas umum. Telepon umum dapat dengan mudahnya kita temui di tempat-tempat keramaian selayaknya fasilitas umum lainnya. Selain itu, telepon umum juga membantu masyarakat yang tidak mempunyai telepon pribadi karena tidak semua orang di Indonesia memiliki jaringan telepon rumah pribadi. Telepon umum membantu orang-orang tersebut untuk tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon umum, ditambah biaya yang dikeluarkan untuk meleport relatif lebih murah karena pecahan koin digunakan adalah pecahan-pecahan kecil. Telepon umum juga menjadi tambahan pendapat bagi perusahaan telepon untuk menjangkau penggunaan telepon yang tidak dapat memasang jalur telepon rumah pribadi. Perusahaan telepon dapat menggunakan telepon umum ini untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Kekurangan tidak bisa dibawa dengan arti adanya telepon seluler yang dapat dibawa kemanapun. Telepon umum menjadi saran komunikasi yang kurang menarik karena ia tidak dapat dibawa dengan mudah. Selain itu, telepon umum juga rentan dari perusakan dan rawan terhadap perusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perusakan itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang iseng ataupun orang-orang yang memang ingin mencuri dari telepon umum, khususnya telepon umum koin. Permasalahan ketidaksiplinan dalam penggunaan telepon umum karena tempat telepon umum yang hanya di tempat-tempat keramaian. Untuk menggunakan telepon umum pun kita harus menyediakan media pembayaran yang sesuai dengan telepon umum yang digunakan sehingga tidak sepraktis pengguna telepon rumah ataupun telepon seluler. Terlebih dahulu, telepon umum hanya bisa dipakai untuk saluran lokasi sehingga untuk melakukan panggilan interlokal kita masih harus menggunakan saran telepon lainnya. Ya, sekian dari video saya. Apabila videonya kurang jelas dan pembacaannya tidak tepat, mohon dimaklumi.